Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kegiatan hari ini dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini gimana kabarnya teman-teman? Oke, itu yang krusek-krusek siapa ya? Bisa di mute dulu. Oke. Eh, Sebelum ini, kalian ada kegiatan enggak? Apakah ada jam pelajaran sebelumnya? Oke. Gimana, menyenangkan tidak pembelajarannya? Oke, nah sebelum masuk ke tahap selanjutnya, kita perkenalan dulu aja ya. Mulai, silakan bisa dimulai siapa dulu yang mau perkenalan, dari nama dan kelas apa? Kelas 7 apa? Siapa ini? Silahkan. Ya. Oke, selanjutnya. Oke. Gimana? Kok nggak kedengeran? Ini sampai mana perkenalannya, teman-teman? Oke, dilanjut dulu yang lainnya. Gimana? Dilanjut dulu yang lainnya mungkin. Mbak Ega sambil menyesuaikan sinyal. Siapa yang mau perkenalan selanjutnya? Ya, silahkan. Baik. Selanjutnya yuk. Gimana Mbak Eva? Kurang jelas? Oke, selanjutnya. Ayo, yang belum perkenalan. Mbak Putri. Oke, Mbak Nisa. Mbak Nisa, bisa perkenalan? Kelas berapa? Oke. Boleh Mbak Ika, silahkan. Kalau terkendala sinyal silahkan
off cam nggak apa-apa, untuk yang kendala sinyal aja ya. Mbak Ika mungkin bisa perkenalan, tadi belum jelas. Ikut-ikut aja ya. Oke, Mbak Ika. Ya. Oke, udah semua kan perkenalannya, dicukupkan ya. Nah, hari ini agendanya yaitu kita akan mengadakan bimbingan kelompok menggunakan teknik diskusi kelompok. Nah, kita akan mengambil sebuah tema yang tentunya tidak asing bagi kehidupan sehari-hari kita selama pembelajaran dari ini. Nah, topik kita hari ini yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan positif selama masa pandemi COVID-19. Nah, nantinya dalam diskusi kelompok kalian bisa memberikan ide, saling sharing dan saling bertanya ataupun menjawab. Untuk aturan selama mengikuti bimbingan kelompok yaitu setiap anggota kelompok wajib memberikan ide, bertanya dan menjawab pertanyaan. Selain itu, agar kegiatan bimbingan kelompok dinamis, maka bisa tombol emoticon raise hand. Udah tahu kan? Raise hand di more di more. Benar kan? Di more ada itu, ada emoticon. Nah, itu. Nah, nanti diharapkan ya anggota kelompok itu bisa terbuka menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, agar kegiatan bimbingan kelompok ini dapat berjalan dengan baik. Baik, sampai di sini apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok? Oke, sebelum masuk ke sesi atau tahap inti, sebelumnya kita melakukan selingan dulu sebuah permainan. Nah, nama permainannya itu sambung kata. Nah, caranya yaitu nanti kita ambil misal ya, kita ambil sebuah tema buah. Nah, Ibu akan memberikan satu buah yaitu apel. Nah, kalian bisa melanjutkan dengan huruf terakhir dari buah itu. Contoh apel kan huruf terakhirnya L. Nah, mungkin anggota selanjutnya bisa menjawab langsep mungkin. Nah, langsep kan huruf terakhirnya P. Nah, untuk selanjutnya bisa per mungkin. Apakah kalian paham? Silakan teman-teman mau menggunakan tema apa sekiranya? Boleh, bagaimana yang lain? Setuju? Oke, Ibu mulai ya. Dari kata kalajengking, silakan kalian bisa teruskan nama hewan selanjutnya. Kalajengking. Oke, lanjut. Oke. Oke, selanjutnya. Oke, cukup ya teman-teman, kegiatan selingannya kita lanjutkan ke tahap inti. Nah, mengingatkan lagi kepada teman-teman, silakan untuk terlibat aktif dari kegiatan diskusi ini. Nah, saya mohon partisipasinya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan memasuki tahap inti atau tahap kerja. Apakah kalian sudah siap? Siap? Oke, nah Ibu akan kembali ke topik hari ini yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan positif selama masa pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian apa sih yang dimaksud mengisi waktu luang. Nah, silakan kalian bisa berpendapat, menambahkan atau menyanggah pendapat teman. Bisa raise hand terlebih dahulu. Ayo.
Oke, selanjutnya adakah lagi yang mau berpendapat? Ayo, Ega. Silahkan. Ya. Oke. Yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Ayo, Mbak Putri yang sudah raise hand. Gimana Mbak Putri? Silahkan. Ya, silahkan. Oke, diskusinya cukup ya. Nah, Ibu akan menambahkan materi mengenai mengisi waktu luang. Nah, jadi mengisi waktu luang merupakan melakukan suatu kegiatan yang kita suka dan merujuk kepada kegiatan yang bersifat santai dan menyenangkan dan biasanya dilakukan di sela-sela kesibukan tugas utama kita. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyimpulkan pengertian waktu luang berdasarkan pendapat dari anggota lainnya. Ya, silahkan. Ya, oke. Eh, oke, terima kasih atas kesimpulannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sub materi yang kedua, yaitu pengertian dari kegiatan positif. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah yang dimaksud dengan kegiatan positif? Silakan bisa berpendapat. Ya, silakan. Oke, yang lainnya ada yang mau menambahkan lagi? Ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Oke, terima kasih cukup ya. Ibu akan menambahkan juga mengenai kegiatan positif. Jadi, kegiatan positif merupakan kegiatan yang baik, bermanfaat, dan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Mungkin dari teman-teman bisa menyimpulkan pengertian dari kegiatan positif itu apa? Silahkan. Ya, silahkan. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang mau menyimpulkan apa itu mengisi waktu luang dengan kegiatan positif.
Ya, silahkan. Ya. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Selanjutnya kita akan masuk submateri yang ketiga, yaitu perbedaan antara kegiatan positif dan kegiatan negatif. Nah, kali ini Ibu memiliki suatu kasus yang harus kalian pecahkan. Nah, di sini pasti tahu kan game online? Tahu kan kalian? Menurut kalian, nah nanti menurut kalian game online itu termasuk ke dalam kegiatan positif atau negatif? Nah, silakan teman-teman bisa berpendapat. Ya, silahkan. Oke, silakan yang lain, mungkin ada yang mau menyanggah atau menambahkan. Ya, silahkan. Oke, nah mungkin anggota selanjutnya bisa menjelaskan atau menambahkan alasannya mungkin. Ya. Oke, nah diskusinya sudah cukup bagus ya teman-teman. Silakan sekarang silakan dari teman-teman ada yang merangkum apakah bermain game online itu termasuk dalam kegiatan positif atau negatif sih. Silakan. Oke. Ya, Pak ini dengan siapa? Ah, silakan Nisa. Ya. Oke, nah dari rangkuman kasus tersebut, silakan bisa disimpulkan sebenarnya apa sih perbedaan dari kegiatan positif dan kegiatan negatif? Oke, oke. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Selanjutnya kita akan masuk ke submateri yang keempat, yaitu macam-macam kegiatan positif untuk mengisi waktu luang selama masa pandemi COVID-19. Silakan teman-teman seperti biasa bisa berpendapat terlebih dahulu. Ya, ya silakan.
Oke, yang lainnya mungkin bisa berpendapat. Oke, silahkan. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Oke, silakan. Ya, ya. Oke. Nah, sekarang aku akan menambahkan sedikit mengenai macam-macam kegiatan positif untuk mengisi waktu luang. Nah, tadi kalian beberapa sudah menjawab seperti berolahraga, memasak, menyanyi, membaca, dan lainnya. Kalau Ibu menambahkan saja, nah selain itu kita bisa memperbaiki barang-barang yang rusak, ataupun kita juga bisa memanfaatkan waktu buat istirahat lagi, agar tubuh kita menjadi rileks dan tenang. Nah, karena Ibu sudah menambahkan, silahkan sampaikan rangkuman mengenai macam-macam kegiatan positif untuk mengisi waktu luang selama masa pandemi COVID-19 sesuai dengan diskusi tadi. Silahkan bisa siapa yang mau merangkum? Ya, silahkan. Oke. Nah, diskusi dari keempat sub materi kita sudah selesai, teman-teman. Nah, kemudian untuk apa ya, permainan, Ibu ada permainan yaitu bom pertanyaan. Nah, bom pertanyaan ini caranya yaitu silahkan anggota mungkin kalau masih ada pertanyaan ya, silakan kalau masih silakan bisa menuliskan pertanyaan apabila ada yang masih kalian bingungkan. Kemudian bisa kirim ke personal kontak Ibu. Kemudian nanti pertanyaan itu akan ditanyakan ke anggota lainnya secara acak. Nah, Ibu tidak melihat siapa yang mengirim, jadi mungkin saja pertanyaan itu bisa kembali lagi ke penanya. Apakah kalian paham? Paham, teman-teman? Oke, Ibu beri waktu 2 menit ya untuk menulis pertanyaan dan langsung kirim ke personal kontak Ibu. Oke teman-teman, sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Nah, langsung saja ya. Pertanyaan pertama akan saya tanyakan kepada Anissa. Nah, pertanyaannya yaitu,
dalam mengisi waktu luang itu idealnya itu berapa menit? Silahkan Anissa bisa dijawab. Nah, apabila jawaban tersebut masih kurang memuaskan, silakan kalian bisa diskusi menambah atau menyanggah. Silakan siapa yang mau berpendapat. Ya, oke. Selanjutnya ada lagi. Silahkan. Ya, oke. Oke, bagus. Pertanyaan dan jawaban dari kalian. Nah, Ibu juga sependapat nih dengan Saudara Ella eh, bahwa itu tidak sesuai atau masing-masing orang itu tidak sama waktu luangnya. Nah, langsung aja Ibu lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Bentar ya. Nah, yang kedua ini akan saya tujukan ke Ega Ayu. Nah, pertanyaan itu apa sih keuntungan dan kekurangan mengisi waktu luang di saat pandemi atau sebelum pandemi? Silahkan Mbak Ega. Ya. Mm-mm. Oke, jadi intinya itu kalau waktu sebelum pandemi itu kita dibatasi tidak boleh keluar. Nah, kalau kelebihannya mungkin waktu luangnya jadi tambah banyak seperti itu. Nah, apakah ada tambahan dari anggota lainnya? Oke, cukup ya diskusi kita mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut karena hanya ada 2 pertanyaan ya udah. Nah, sekarang Ibu akan mereview hasil dari yang telah kita capai. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kalian bisa paham mengenai pengertian mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, perbedaan kegiatan positif dan kegiatan negatif, dan juga kalian juga bisa mengetahui macam-macam kegiatan positif yang bisa dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Oke, sekarang silahkan perwakilan dari teman-teman bisa merangkum kemudian menyampaikan materi atau hasil diskusi kita dari awal diskusi hingga akhir diskusi. Siapa yang mau merangkum? Oke, silahkan.
Oke, terima kasih Mbak Firly atas rangkumannya. Nah, Ibu akan memberikan Google Formulir. Silakan kalian bisa mengisi dengan rangkuman yang telah kita diskusikan dari awal hingga akhir. Selain itu, kalian juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Formulir. Nanti Google Formulirnya saya kirim ke grup WhatsApp kita. Paham kan, teman-teman? Oke, nah sebelum sebelum berakhir kegiatan bimbingan kelompok ini, adakah yang mau menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Silakan. Ya, silakan. Oke, baik kalau seperti itu. Nah, terima kasih sudah menyampaikan pesan dan kesannya ya Mbak Torifah. Nah, tidak terasa ya kegiatan ini sudah mau berakhir. Ibu mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada anggota yang telah berpartisipasi dan terlibat aktif mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Nah, semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Di sini juga tidak hanya kalian yang belajar, tapi ibu juga belajar. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Nah, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, ibu akhiri ya pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sebelum kegiatan hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Oke, berdoa selesai ya teman-teman. Oke, pertama saya mau nanyakan bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Oke, sebelum ini kalian ada kegiatan apa? Apakah ada jam pelajaran sebelumnya? Ada, Bu. Oke, seperti itu. Gimana? Menyenangkan tidak pembelajarannya? Alhamdulillah, menyenangkan, Bu. Oke, nah selanjutnya bisa perkenalan dulu ya. Silahkan bisa eh, memperkenalkan diri, dengan nama dan asal kelas. Silahkan bisa dimulai. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Putri dari kelas 7D. Halo, perkenal. Oh, perkenalkan nama saya Ella dari kelas 7C. Perkenalkan nama saya Eka Ayu Hari 7B.
Oke teman-teman, ini karena ada beberapa yang belum masuk, jadi mungkin perkenalannya selanjutnya sebenarnya ada beberapa, yaitu Mbak Eva sama Mbak Hasna yang belum ya. Nanti mungkin menyusul. Oke. Cukup ya perkenalannya. Mungkin agenda kita hari ini yaitu bimbingan kelompok, di mana menggunakan teknik diskusi kelompok. Nah, kita akan mengambil topik yang tentunya tidak asing dalam kehidupan sehari-hari kita selama pembelajaran daring. Nah, topik kita hari ini yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan positif selama masa pandemi COVID-19. Nah, nantinya dalam diskusi kelompok kalian bisa memberikan ide-ide, saling sharing bersama, saling bertanya dan menjawab sampai pokoknya saling diskusi seperti itu. Nah, sampai sini adakah pertanyaan? Mengenai aturannya bagaimana, Bu? Mengenai aturan selama mengikuti bimbingan kelompok, yaitu setiap anggota kelompok wajib memberikan ide, bertanya, dan menjawab pertanyaan. Selain itu, agar kegiatan bimbingan ini dinamis, maka sebelum berpendapat silakan bisa jangan di-mute ya, itu mikrofonnya. Selanjutnya kepada anggota kelompok nanti diharapkan untuk terbuka menyampaikan pendapat masing-masing anggota agar kegiatan bimbingan kelompok ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, sampai sini apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok? Siap, Bu. Oke, sebelum masuk diskusi ada permainan ya. Nama permainannya yaitu sambung kata. Nah, nanti cara bermainnya itu huruf terakhir yang ibu sebutkan, nanti ibu akan memberikan satu kata. Nah, nanti huruf terakhirnya itu bisa digunakan untuk huruf kedepannya lagi. Contoh ya, apel. Nah, huruf terakhirnya kan L. Nanti kalian bisa menggunakan langsep seperti itu. Langsep huruf terakhirnya P dan kalian bisa menyebutkan per. Nah, seperti itu. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Oke, silakan teman-teman mau menggunakan tema apa? Bagaimana kalau hewan, Bu? Boleh. Bagaimana yang lain? Setuju, Bu. Oke, ibu mulai ya dari kata kalajengking. Silakan bisa diteruskan nama-nama hewannya. Gajah. Harimau. Ular. Rajawali. Ikan. Nyamuk. Komodo. Oke, cukup ya teman-teman. Kita lanjutkan kegiatan selanjutnya. Sebelum memasuki tahap inti, saya mohon kembali kepada teman-teman agar terlibat aktif dalam kegiatan diskusi ini. Saya mohon partisipasinya ya teman-teman. Baik, Bu. Oke, selanjutnya kita akan memasuki tahap inti atau tahap kerja. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Oke, Ibu akan mulai kembali ke topik diskusi kita hari ini, yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan positif selama masa pandemi. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud mengisi waktu luang? Silakan bisa berpendapat. Saya ingin berpendapat, menurut saya mengisi waktu luang yaitu menggunakan waktu di sela-sela kegiatan utama. Oke, yang lain silakan. Izin menambah juga terkait pengertian mengisi waktu luang, menurut saya yaitu mengisi waktu di sela kesibukan. Oke, selanjutnya. Saya juga ingin berpendapat, menurut saya mengisi waktu luang adalah mengisi waktu dengan hal yang santai di sela kesibukan. Oke, waktu diskusi cukup ya. Ibu akan menambahkan materi mengenai mengisi waktu luang. Jadi, mengisi waktu luang itu merupakan melakukan suatu kegiatan yang kita suka dan merujuk kepada kegiatan yang bersifat santai dan menyenangkan dan biasanya dilakukan di sela-sela kesibukan tugas utama. Mungkin dari teman-teman bisa menyimpulkan pengertian mengisi waktu luang berdasarkan pendapat dari anggota lain.
Baik Bu, saya izin menyimpulkan. Dari pendapat teman-teman, bisa saya simpulkan bahwa mengisi waktu luang merupakan menggunakan waktu untuk melakukan kegiatan yang bersifat santai dan menyenangkan di sela-sela kegiatan utama maupun sela-sela kesibukan. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Selanjutnya kita akan masuk ke submateri yang kedua, yaitu pengertian dari kegiatan positif. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya, apa sih kegiatan positif itu? Menurut saya, kegiatan positif adalah kegiatan yang menyenangkan. Saya kurang setuju mengenai pendapat saudara Maurifah bahwa kegiatan positif itu kegiatan yang menyenangkan. Menurut saya tidak semua yang menyenangkan itu bersifat positif. Ada yang mau menambahkan lagi? Iya, saya sependapat dan izin menambahkan. Mungkin kegiatan positif itu selain menyenangkan, tetapi juga merupakan kegiatan yang bermanfaat. Oke, cukup. Ibu akan menambahkan materi mengenai kegiatan positif. Jadi, kegiatan positif merupakan kegiatan yang baik, bermanfaat, dan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Nah, mungkin dari teman-teman bisa menyimpulkan pengertian kegiatan positif. Saya Bu, izin menyimpulkan ya. Menurut pendapat teman-teman, kegiatan positif merupakan kegiatan yang baik, menyenangkan, bermanfaat, dan juga sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau menyimpulkan apa itu mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Saya Bu, izin menyimpulkan kembali ya Bu, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif yaitu memanfaatkan waktu di sela-sela kesibukan dengan kegiatan yang santai, menyenangkan, dan tentunya bermanfaat. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Selanjutnya kita akan masuk ke submateri yang ketiga, yaitu perbedaan antara kegiatan positif dan kegiatan negatif. Nah, kali ini Bu memiliki suatu kasus yang harus kalian pecahkan, yaitu game online. Kalian sudah tahu kan game online? Iya Bu, tahu. Menurut kalian, game online itu termasuk ke dalam kegiatan positif atau negatif? Silakan bisa berpendapat. Saya izin berpendapat. Menurut saya, game online itu kegiatan positif karena itu hal yang menyenangkan dan menghilangkan rasa bosan. Ada lagi, silakan. Saya izin menyanggah Bu. Menurut saya, meskipun game online menyenangkan, belum tentu bisa dianggap kegiatan positif. Saya setuju, karena game online sering menjadikan seseorang untuk lupa waktu hingga melalaikan tugas dan kewajiban. Selain itu, boros karena harus membeli kuota dan lain-lain. Oke, diskusinya bagus. Sekarang silakan dari teman-teman ada yang merangkum apakah bermain game online itu termasuk ke dalam kegiatan positif atau negatif. Saya Bu, kesimpulannya yaitu game online menjadi kegiatan positif karena itu menyenangkan dan mengisi waktu luang di saat bosan. Tetapi menjadi negatif ketika ketagihan atau kelebihan sehingga melalaikan tugas dan kewajiban. Oke, dari rangkuman kasus tersebut, silakan bisa disimpulkan perbedaan kegiatan positif dan kegiatan negatif. Saya Bu, kegiatan positif adalah sebuah kegiatan di mana membuat kita senang dan dapat bermanfaat. Sedangkan kegiatan negatif adalah kegiatan yang kurang bermanfaat dan yang bisa membuat kita menjadi lalai dengan tugas utama. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Selanjutnya kita akan masuk ke submateri yang keempat, yaitu macam-macam kegiatan positif. Nah, untuk mengisi waktu luang selama masa pandemi COVID-19. Nah, kira-kira apa aja sih macam-macam kegiatan positif itu? Silakan teman-teman bisa berpendapat. Izin berpendapat, menurut saya ada beberapa kegiatan positif yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang, seperti menata rumah, menata halaman agar terlihat rapi, kemudian menata barang-barang yang masih bisa dipakai dan menyumbangkan atau mendaur ulang bahan yang sudah tidak bisa digunakan. Dan selain itu, olahraga juga bisa dilakukan saat sela-sela waktu agar tubuh tetap sehat dan bugar. Saya juga setuju dengan pendapat Ila, yaitu menata rumah dan olahraga. Saya juga akan menambah
Biasanya hal positif untuk mengisi waktu luang yaitu melakukan hobi seperti saya suka membaca setiap ada waktu luang saya membaca novel. Selain itu, saya hobi bernyanyi, jadi ketika sela-sela waktu saya juga menyempatkan untuk bernyanyi. Selain itu, saya juga belajar memasak bersama ibu untuk mengisi waktu luang saya. Saya untuk mengisi waktu luang, saya biasanya menikmati waktu bersama keluarga seperti ngobrol bareng keluarga. Kalau tidak ya menonton TV bareng anggota keluarga. Saya juga mau berpendapat. Kalau saya untuk mengisi waktu luang biasanya saya berkebun, menanam bunga, dan membuat taman di belakang rumah, Bu. Oke, Ibu akan menambahkan sedikit mengenai macam-macam kegiatan positif untuk mengisi waktu luang. Tadi kalian beberapa sudah menjawab seperti berolahraga, memasak, menyanyi, membaca, dan lainnya. Ibu menambahkan saja ya, selain itu ada beberapa yang kita bisa lakukan untuk mengisi waktu luang. Nah, contohnya yaitu memperbaiki barang yang rusak, ataupun kita bisa loh istirahat agar tubuh kita lebih rileks dan tenang. Nah, karena Ibu sudah menambahkan, silakan sampaikan rangkuman mengenai macam-macam kegiatan positif untuk mengisi waktu luang selama masa pandemi COVID-19 sesuai dengan diskusi tadi. Saya Bu izin menyimpulkan. Jadi di masa pandemi ini ada berbagai macam kegiatan yang bisa kita lakukan dalam mengisi waktu luang. Kita bisa melakukan hobi yang kita senangi seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu bernyanyi, berkebun, berolahraga, dan kita juga bisa menikmati waktu bersama keluarga. Selain itu, kita bisa juga istirahat agar tubuh menjadi rileks dan tenang. Oke, diskusi dari keempat submateri kita udah selesai. Nah, kemudian saya lanjutkan ke permainan bom pertanyaan. Nah, permainan bom pertanyaan ini caranya yaitu silakan anggota menuliskan pertanyaan apabila ada yang masih kalian bingungkan. Nah, kemudian bisa kirim ke personal kontak Ibu. Nah, kemudian pertanyaan itu akan Ibu tanyakan ke anggota lainnya secara acak. Nah, Ibu tidak melihat siapa yang mengirim, jadi mungkin saja pertanyaan itu akan kembali lagi ke penanya. Apakah kalian paham? Paham, Bu? Silakan Ibu beri waktu 2 menit untuk menulis pertanyaan dan langsung kirim ke personal kontak Ibu. Baik, Bu. Oke, sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Langsung saja ya, pertanyaan pertama akan saya tanyakan ke anggota Ella. Pertanyaannya adalah dalam mengisi waktu luang, idealnya itu berapa menit? Silakan bisa dijawab, Mbak Ella. Menurut saya ya sekitar 15 menit sampai 20 menitan mungkin. Mungkin ada yang bisa menambahkan apabila jawaban dari Mbak Ella itu kurang puas. Saya kurang sependapat, Bu. Menurut saya tidak bisa memberi patokan sih, Bu, karena setiap orang itu berbeda-beda dalam waktu luangnya. Iya, Bu, saya juga setuju dengan pendapat Iva bahwa setiap orang berbeda-beda kesibukannya. Nah, mungkin patokan waktunya itu ketika melakukan kegiatan tersebut tidak berlebihan dan tidak mengganggu kegiatan utama. Jadi, setiap orang harus bisa mengatur porsi mengisi waktu luang sendiri-sendiri sesuai dengan waktu yang tersedia. Oke, bagus. Nah, pertanyaan dari jawaban-jawaban kalian. Nah, Ibu juga sependapat dengan saudara Ella. Nah, pertanyaan yang kedua akan saya tujukan ke Ega. Pertanyaannya yaitu apa sih keuntungan dan kekurangan mengisi waktu luang di saat pandemi ini atau sebelum pandemi? Menurut saya keuntungannya yaitu mempunyai waktu luang yang cukup banyak dibandingkan sebelum pandemi. Kalau untuk kekurangannya mungkin kegiatan dan aktivitas di luar dibatasi. Jadi kita tidak bisa melakukan aktivitas mengisi waktu luang seperti biasa waktu saat sebelum pandemi. Oke, bagus jawabannya. Jadi maksud dari Mbak Ega itu sebelum pandemi itu kita bisa melakukan aktivitas seperti bersepeda dan jalan-jalan. Kalau sekarang mungkin waktu luangnya cukup banyak ya.
Nah, oke, sudah bagus jawabannya. Apakah ada tambahan dari anggota lainnya? Tidak, Bu. Sudah cukup. Oke, cukup ya diskusi kita mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekarang Ibu akan mereview hasil yang telah dicapai. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, kalian bisa paham mengenai pengertian mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, perbedaan kegiatan positif dan kegiatan negatif, dan mengetahui macam-macam kegiatan positif yang bisa dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Nah, sekarang silakan perwakilan dari teman-teman bisa merangkum kemudian menyampaikan materi atau hasil diskusi kita dari awal sampai akhir. Silakan. Baik, Bu. Saya ingin merangkum materi dari awal hingga akhir diskusi. Mengisi waktu luang merupakan menggunakan waktu untuk melakukan kegiatan yang bersifat santai, menyenangkan di sela-sela kegiatan utama maupun sela-sela kesibukan. Kegiatan positif adalah sebuah kegiatan di mana membuat kita senang dan dapat bermanfaat. Sedangkan kegiatan negatif adalah kegiatan yang kurang bermanfaat dari yang bisa membuat kita menjadi lalai dengan tugas utama. Di masa pandemi ini adalah berbagai macam kegiatan yang bisa kita lakukan dalam mengisi waktu luang. Kita bisa melakukan hobi yang kita senangi seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu bernyanyi, berkebun, berolahraga, dan kita juga bisa menikmati waktu bersama keluarga. Selain itu, kita bisa juga beristirahat agar tubuh menjadi rileks dan tenang. Oke, terima kasih atas rangkumannya. Ibu akan membagikan sebuah Google Formulir. Silahkan kalian bisa mengisi dengan rangkuman yang telah kita diskusikan dari awal hingga akhir. Nah, selain itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Formulir tersebut. Baik, Bu. Ya, Bu. Sebelum berakhir, Ibu ingin ada yang menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan kesan dan pesan. Saya, Bu. Silakan. Menurut saya, topik yang kita bahas kali ini sangat menarik karena berkaitan dengan sehari-hari kita saat ini, sehingga kita bisa tahu mengenai hal positif apa saja yang bisa dilakukan dalam mengisi waktu luang selama pandemi ini. Tapi terkadang dengan aturan hari ini, sinyal yang saya miliki di handphone saya sering hilang, Bu. Jadi tiba-tiba di grup ada pembahasan, saya sering ketinggalan. Seperti itu. Oke, ini memang ada beberapa teman kita yang keluar terus dari tadi. Nah, mungkin itu ya kekurangan dari kita online seperti ini. Nah, baik kalau seperti itu tidak terasa ya kegiatan ini sudah mau berakhir. Ibu mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi anggota yang telah berpartisipasi dan terlibat aktif mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai ya. Ibu akhiri ya pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.